selamat pagi anak-anak yang ada di rumah semuanya. Wah, kembali lagi kita berjumpa di Sekolah Minggu GKI Lahat. Apa kabarnya hari ini? Semua pasti dalam keadaan sehat dan tetap suka di dalam Tuhan. Kakak akan tanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Wah, semuanya masih bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, sudah siap memuji Tuhan? Sudah dong. Kalau sudah siap memuji Tuhan, semuanya kakak undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian Big or Small. Semua tahu lagunya ya? Yuk semuanya, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang bangkit berdiri bersama-sama mengangkat pujian ini Big or Small. Big or small, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya. Bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, aku bisa. Aku bisa bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Semuanya kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Yuk tutup mata semuanya, sikap doa. Kakak akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan boleh memberi kami sukacita yang begitu luar biasa. Terima kasih kalau hari ini kami boleh ibadah sekolah minggu, meskipun kami tidak bisa ke gereja, tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami, tapi kami bersyukur kalau kami masih tetap bisa ibadah. Kami mohon Tuhan berkati kami semua, sehingga kami sungguh-sungguh memuji Tuhan dan sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, semua yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya untuk mempersiapkan hati kita bersama-sama mengangkat pujian Yesus cinta semua anak di dunia. Semuanya nyanyi ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua
di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke. Nah, anak-anak yang terkasih yang ada di rumah semuanya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Oom. Tapi sebelumnya kakak mau adik-adik yang ada di rumah semua menyediakan Alkitabnya masing-masing ya. Duduk yang rapi dan kita sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk sama-sama kita sambut Oom yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Tante Feni. Baik, adik-adik di rumah, kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjelang siang ya. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan telah menolong ibadah kami, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, anak-anak Tuhan yang ada di rumah, kiranya dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan judul Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Siapa di sini atau siapa yang ada di rumah yang mau diberkati oleh Tuhan Yesus? Angkat tangannya ya. Semua kita pasti mau dan ingin diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Setiap kita ingin dan mau diberkati oleh Tuhan Yesus. Makanya pada hari ini kita akan mendengarkan komik Alkitab tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus memberkati anak-anak ya. Semua anak-anak yang masih kecil, yang masih bayi sampai dibilang anak-anak, pasti Tuhan Yesus akan memberkati mereka. Ya. Cerita firman Tuhan ini dapat diambil dari Lukas pasal 18 ayat 15 sampai pada ayat yang ke-17. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus dan para muridnya datang ke Galilea ya. Mereka menyampaikan lakukan mukjizat. Tuhan Yesus menyampaikan berita firman Tuhan, dan juga mukjizat-mukjizat terjadi pada saat itu. Nah, ketika di saat itu banyak sekali orang yang datang untuk menjumpai Yesus. Kita lihat ya, banyak sekali yang datang untuk bertemu dengan Yesus agar disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Baik yang sakit, itu kan ada bapak-bapak yang membawa satu temannya karena buta, matanya rabun. Ada juga yang membawa istrinya, ada juga yang membawa saudara-saudaranya untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, siapa di sini yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus seperti orang-orang yang ada di gambar ya? Banyak sekali orang yang mendengarkan cerita firman Tuhan, dan Yesus juga tidak menolak mereka. Malah mereka dengan tenang mendengarkan cerita dan juga ajaran-ajaran Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan dan mereka juga mendengarkan. Di sisi lain juga Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus juga melakukan mukjizat bagi mereka. Om percaya bahwa adik-adik di rumah ingin diberkati dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus ya. Pada suatu kesempatan ya, ibu-ibu yang telah mengetahui dan juga orang-orang yang sudah mengetahui tentang Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit dan melakukan mukjizat, maka juga mereka mengajak anak-anak mereka. Itu ya, seorang ibu berbaju warna kuning membawa anaknya ya, yang rambutnya pirang tersebut untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mereka mendengar dari orang yang disembuhkan untuk dibawa kepada Yesus. Nah, kita lihat ya, anak-anak ada yang digendong, ada yang masih dipegang tangan oleh orang tuanya, dibawa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dibawa oleh Tuhan Yesus. Nah, lihat teman-teman ya, lihat di rumah banyak sekali anak-anak. 1, 2, 3, 4, siapa yang bisa hitung di rumah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang datang ke Yesus. Nah, ketika pada saat itu Tuhan Yesus lagi berbicara dengan orang besar, orang dewasa. Nah, ketika orang tua tersebut membawa anaknya bertemu dengan Tuhan Yesus, maka murid-murid Yesus mengatakan, jangan datang ke sini, karena
mengganggu Tuhan Yesus. Lah anak-anak kecil tersebut pasti sedih ya. Mereka datang ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi dilarang oleh para murid. Mengapa? Para murid beranggapan bahwa mereka diganggu. Tapi lihat Tuhan Yesus katakan, biarkanlah anak-anak datang kepadaku, jangan menghalangi mereka. Itu kata Tuhan Yesus. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka. Sangat luar biasa ya, meskipun para murid dan juga orang-orang dewasa tidak mengizinkan anak-anak kecil datang kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus dengan lembut, dengan penuh kasih sayang menyambut anak-anak kecil. Nah, semua kita juga ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita juga akan disambut oleh Tuhan Yesus. Yesus mengasihi anak-anak, ya, Yesus memberkati mereka, ya. Yesus memberkati mereka, Yesus juga mendoakan mereka. Nah, siapa di sini yang rindu datang kepada Tuhan Yesus? Datang kepada Tuhan Yesus itu tidak harus langsung datang bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi bisa dengan cara berdoa, ya. Berdoa kepada Tuhan Yesus, bernyanyi lagu rohani, membaca firman Tuhan. Hal tersebut juga adalah tindakan kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus juga tidak akan menolak anak-anak yang takut akan Dia. Oleh karena itu, ya meskipun ibadah online di rumah, ya kita harus tetap ibadah sekolah minggu. Kalau juga bisa ada kesempatan bisa datang ke gereja, puji Tuhan kita bisa ibadah di sekolah minggu. Sama seperti yang Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena setiap orang harus menyambut kerajaan Allah sama seperti anak kecil. Mengapa? Karena anak-anak kecil adalah anak-anak yang tulus hati, ya, yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak sombong, melainkan menyerahkan diri mereka agar diberkati, agar didoakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus dipeluk oleh Dia, ya, dipeluk oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai tanda kasih sayang Tuhan Yesus Kristus kepada anak-anak kecil. Oleh karena itu, kita jangan malu ya untuk datang kepada Tuhan melalui doa, jangan malu datang kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah yang ada, agar kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke? Dan mengapa? Agar kita juga dapat merasakan sukacita seperti anak-anak yang ada di gambar tersebut, ya, mereka bersukacita karena Tuhan Yesus bertemu dengan mereka. Nah, begitu juga dengan kita akan merasa sukacita jikalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dan Yesus juga sangat suka kalau anak-anak datang kepadanya. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini adalah terambil dari Lukas pasal 18 ayat 16. Yang berbunyi, kakak akan bacakan dari kita dari Alkitab, saya bacakan Alkitab, ya. Dari ayat hafalan kita yang terambil dari Lukas pasal 18 ayat 16, dikatakannya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jadi ayat hafalan kita adalah Lukas 18 ayat 16, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Nah, ayat hafalan ini akan divideokan di rumah, teman-teman atau adik-adik akan memvideokannya dan akan dikirim kepada Tante Feni, ya, dikirimkan secara pribadi, WA pribadi Tante Feni. Nanti akan diperiksa dan akan dinilai oleh Tante Feni. Oke? Ya, demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita semakin rindu untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus mencintai anak-anak dan juga memberkati anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, kita akan melanjutkan sekolah minggu kita yang akan dipimpin kembali oleh Tante Feni. Oke. Wah, terima kasih ya Om atas firman Tuhannya. Nah, anak-anak yang ada di rumah semuanya mendengarkan firman Tuhan dengan baik tidak? Wah, pastinya ya. Dan jangan lupa, Om tadi sudah memberikan ayat hafalan kepada anak-anak semua. Nah, kakak ingatkan kembali untuk ayat hafalan minggu lalu, hanya beberapa saja yang sudah mengirimkan kepada kakak secara pribadi ke WhatsApp. Oleh sebab itu, untuk anak-anak semua yang ada di rumah yang belum mengirimkan, kakak masih tunggu videonya. Dan untuk ayat hafalan yang sudah diberikan oleh Om Andiska juga kakak tunggu videonya dikirimkan ke WhatsApp kakak pribadi. Oke? Oke. Anak-anak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini.
Kita akan menutup ibadah kita dengan kita mengangkat pujian lingkupiku dengan sayapmu. Semuanya kita angkat pujian ini ya anak-anak. Anak-anak kakak undang bangkit berdiri semuanya sambil kita mengangkat pujian ini. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Anak-anak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau ibadah sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat puji-pujian yang boleh kami nyanyikan. Terima kasih buat cerita firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami bahwa Tuhan Yesus sangat senang dan sangat bersuka cita kalau anak-anak datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak yang setia. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak yang ada di rumah, biarlah Tuhan memberkati mereka, memberi kesehatan dan kekuatan, dan biarlah mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan menjadi anak-anak yang terus membanggakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. God bless you. Selamat hari Minggu.